marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Salam Maria, salam Maria, berkah Tuhan bersamamu. Salam Maria, Bunda, dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang kami bakal kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Jess. Sama Ibu. Hai anak-anak, materi kita hari ini itu tentang sumber daya alam dan pelestariannya. Ibu mau tanya bersama kalian. Kalian pernah tidak minum air? Pernah. Terus menggunakan buku yang terbuat dari kertas? Menggunakan buku yang terbuat dari kertas kan? Pernahkah menggunakan? Pernah Ibu. Ini kan kami tulis pakai buku. Baik anak-anak, semua itu berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia setiap hari. Lalu, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, yang kedua itu jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam itu anak-anak dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ada Bu? Tidak ada ya? Baik, yang pertama itu anak-anak ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian tahu tidak contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu ya? Baik anak-anak, contohnya itu seperti air. Kalian lihat tidak gambar ini kan? Lihat itu Ibu. Ya Ibu. Jadi anak-anak, ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ibu mau apa diperbarui? Karena anak-anak, sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu tertentu karena mengalami proses pembaruan secara alami. Mengerti sudah Kak? Iya, Ibu. Pintar. Sedangkan anak-anak, yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tahu tidak apa-apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Kalian tahu tidak? Apa itu? Sumber daya alam yang Sampah, tidak dapat sampah. diperbarui. Sampah Ibu. Apa itu yang tidak dapat diperbarui? Diperbarui sampah. Oke. Bisa. Bisa. Apa itu? Batu. Bukan. Solar itu berarti minyak. Minyak bumi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Makanya Kak dengar kalau ibu telah. Iya. Jadi anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi sama gas alam. Ibu benar saya punya tadi. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena secara terus-menerus digunakan tanpa penghematan, maka suatu saat akan habis dan tidak dapat digantikan. Terus yang ketiga itu ada manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Kalian tahu tidak apa manfaatnya sumber daya alam bagi manusia? Kalian tahu tidak manfaat sumber daya alam bagi manusia? Manfaat bagi manusia memenuhi kebutuhan satu Kak. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari itu. Terus yang lain? Sama Ibu memenuhi kebutuhan. Jadi anak-anak, sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kebutuhan manusia berasal dari sumber daya alam. Yang pertama itu sebagai sumber makanan. Tumbuhan menghasilkan berbagai bahan makanan seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Hewan menghasilkan daging, telur, dan susu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Terus yang kedua itu sebagai sumber air, di mana air digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci
dan tanah dimanfaatkan untuk membangun rumah, sekolah, jembatan, dan bangunan lainnya. Terus, cara-cara melestarikan sumber daya alam. Ada yang tahu bagaimana cara-cara untuk melestarikan sumber daya alam? Contohnya itu dia tidak perlu buang sampah. Ya, ada yang lain? Tidak perlu buang balon dan juga. Ya, singkat. Sekarang untuk kalian dulu. Ya, itu. Nanti kakaknya sih yang nanti kuliah dulu berapa itu. Jadi anak-anak, jawaban kalian tadi tidak ada yang salah. Terus cara-cara melestarikan sumber daya alam tadi, yang pertama itu menghemat air. Air merupakan kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secukupnya dan tidak membiarkannya terbuang percuma. Yang kedua itu menghemat listrik, mematikan lampu, kipas angin, televisi dan alat elektronik lainnya saat tidak digunakan dan membantu menghemat energi. Yang ketiga itu menanam pohon, di mana menanam pohon dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah erosi dan menghasilkan oksigen. Yang keempat itu melakukan reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. Yang kelima itu tidak membuang sampah sembarangan. Seperti teman kalian tadi yang sudah menjawab, Ya Ibu. sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, sungai dan laut. Yang keenam itu mendaur ulang sampah, di mana barang-barang bekas seperti botol plastik, kertas, dan kaleng-kaleng bekas dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Yang ketujuh itu menjaga kebersihan lingkungan, di mana lingkungan yang bersih akan membantu menjaga kualitas sumber daya alam di sekitar kita. Daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kebutuhan manusia berasal dari sumber daya alam. Yang pertama itu sebagai sumber makanan. Tumbuhan menghasilkan berbagai bahan makanan seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Hewan menghasilkan daging, telur, dan susu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Terus yang kedua itu air, yang kedua itu sebagai sumber air, di mana air digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, serta mengairi sawah dan kebun. Yang ketiga itu sebagai sumber energi, minyak bumi, batu bara, gas alam, sinar matahari, air dan angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan berbagai alat. Terus cara-cara melestarikan sumber daya alam. Ada yang tahu bagaimana cara-cara untuk melestarikan sumber daya alam? Contohnya itu dia tidak perlu buang sampah. Ya, ada yang lain? Tidak perlu buang balon dan juga. Ya, singkat. Sekarang untuk kalian dulu. Ya, singkat. Ya, itu. Nanti kakaknya sih yang nanti kuliah dulu berapa itu. Jadi anak-anak, jawaban kalian tadi tidak ada yang salah. Terus cara-cara melestarikan sumber daya alam tadi, yang pertama itu menghemat air. Air merupakan kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secukupnya dan tidak membiarkannya terbuang percuma. Yang kedua itu menghemat listrik, mematikan lampu, kipas angin, televisi dan alat elektronik lainnya saat tidak digunakan dan membantu menghemat energi. Yang ketiga itu menanam pohon, di mana menanam pohon dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah erosi dan menghasilkan oksigen. Yang keempat itu melakukan reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. Yang kelima itu tidak membuang sampah sembarangan. Seperti teman kalian tadi yang sudah menjawab, Ya Ibu. sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, sungai dan laut. Yang keenam itu mendaur ulang sampah, di mana barang-barang bekas seperti botol plastik, kertas, dan kaleng-kaleng bekas dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Yang ketujuh itu menjaga kebersihan lingkungan, di mana lingkungan yang
rajin, karena rasul. Itu saja. Nah, ya, benar. Itu dari anak-anak. Jika kita tidak menjaga sumber daya alam, maka akan terjadi berbagai masalah seperti hutan menjadi gundul, banjir, dan tanah longsor, kekeringan, kebutuhan cepat, dan tumbuhan. Baik, kesimpulan yang terakhir anak-anak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di mana sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga harus dimanfaatkan secara bijaksana. Ibu bertanya bersama kalian, tadi sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa bagian? Dua, Ibu. Apa saja tadi? Sumber daya alam dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi apa? Air, Ibu. Nah, yang tidak dapat diperbarui? Minyak bumi. Nah, kalian pintar ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu ada tugas untuk kalian ya? Iya, Ibu, jangan banyak-banyak. Ya. Tugasnya Oke, PR, Zen. Baik, kalian menulis kembali informasi yang dijelaskan dari skripsi. itu tugasnya kayak itu. Ya, saya selesai. Pengertian dari sumber daya alam. Menulis kembali informasi pengertian dari sumber daya alam. Iya, Ibu, terima kasih. Itu saja, Pak Ibu. Iya, itu sudah ya. Ya, terima kasih, Bu. Depan ya. Iya, Ibu. Oke, anak-anak materi kita hari ini itu saja. Ibu. Iya, sabar. Ibu harap kalian semua dapat dimengerti ya. Oke. Berdiri semua dulu Kak. Ibu lihat kalian ini tidak Sudah loyo. Sakit kepala, Ibu. berdiri terus Kak. Ini sini. Ikuti Ibu ya, Ibu ada yang lihat apa stretching. Iya, lihat apa stretching yang terus Tiga kan? sabar Kak. Kau lihat Ibu. Ibu jangan marah, Ibu. Ibu neglisi. Tangan diputar-putar, pegangkan bahu. Tangan diputar-putar, pegangkan tangan. Digoyang-goyang gitu ya. Oh, Iya iya. kan? Digoyang-goyang. Iya. 3 kali goyang-goyang ya. Saya maju. Iya, kakak saya semua sudah ya. Kakak maju. Saya sudah. Ya. Kamu lah, kamu lah. Kamu di sini. Ini. Terus ini. Kamu